Oke, selamat pagi teman-teman semua. Luar biasa hari ini ya. Kita ada banyak sekali teman-teman yang hadir nih. Ada dari KPP Sidoarjo. Terima kasih Pak sudah hadir. Ada Bapak Asyur, Pak Dewa, Bu Leni, Pak Lamusu, Pak Sugianto, dan teman-teman semua ya yang akan bergabung semuanya. Terima kasih semua sudah hadir. Dan kita juga sudah menghadirkan tamu istimewa ya teman-teman. Seorang tax lawyer yang sangat terkenal di Indonesia ini ya, Bapak Cuaca Teger. Halo Pak Cuaca, apa kabar hari ini Pak? Ya, selamat pagi, selamat tahun baru Pak Fungsiawan dan rekan-rekan semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Cuaca sudah hadir bersama kita ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu Pak Cuaca, salah satu tax lawyer yang sangat terkenal dan melakukan beberapa kali JR ke Mahkamah Konstitusi teman-teman ya. Jadi sudah terbiasa duduk di sidang pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Dan sudah menang juga kemarin Pak ya, di tahun berapa kemarin menang untuk JR terutama mengenai dunia perbukperan ya, dunia Ya. dunia bukti permulaan yang sangat ditakuti oleh banyak wajib pajak ya. Nah, kali ini Pak Cuaca mengajukan kembali judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya Pak ya. Betul Pak. Nah, ini mengenai nanti teman-teman tinggal kita dengarkan langsung ya. Dari ini adalah permohonan nomor 19 ya PUU 24/2026. Ini baru disubmit sepertinya belum mulai sidang pendahuluan. Nah, ini terkait mengenai eh, penanggung pajak, cekal dan sandera ya. Ini ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin langsung kita eh, diskusi dengan Pak Cuaca ya. Teman-teman nanti juga silakan di raise hand atau chatting atau kalau ada yang mau bertanya ya. Kita akan langsung diskusi dahulu dengan Pak Cuaca. Mungkin kita boleh dikasih tahu Pak, bagaimana latar belakang munculnya permohonan MK ini Pak. Bagaimana ceritanya nih Pak? Silakan Pak Cuaca. Ya, terima kasih Pak Awan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Latar belakang kita mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 10A, pasal 10 ayat 5, pasal 10A, pasal 29 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang P2SP, penagihan pajak dengan surat paksa, ya. Latar belakangnya adalah legal standingnya nih, ceritanya nih, ya. Ada klien saya yang sedang ajukan upaya hukum pembatalan di pengadilan pajak, disandra oleh DJP. Nah, klien ini sebenarnya dalam tahap pemberesan, ya, pembubaran, pemberesan. Itu latar belakangnya. Jadi, ada ketentuan yang diberitahukan surat paksa diberitahukan kepada pemberes. Itu satu, diberitahukan kepada pemberes. Sedangkan yang tadi tidak berkedudukan lagi sebagai pemberes. Ya. Dapatkah dia disandra? Dapatkah dia dicekal dan disandra? Itu satu. Yang kedua, dicekal dan disandra ada dua dibuat syaratnya, yaitu utang pajak minimal 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Diragukan. Ini undang-undang ini terbit tahun 97 sebelum reformasi. Mungkin zaman sebelum reformasi diragukan itu bisa dikenakan hukuman ya. Diragukan. Jadi suatu batasan yang abstrak, nggak konkret. Artinya kita juga ragu kepada kepala KPP dalam menentukan keraguannya itu. Ya, kita juga ragu lah. Ya. Jangan dia saja ragu, kita juga ragu. Ya. Jadi kalau keraguan,
Kalau kita bawa ke pengadilan pajak, ya, apa batasan keraguan? Nggak ada. Nah, ini tadi pasal 10 tadi, pasal 10 ayat 5, pasal 29 dan pasal 33 ayat 1 di Sandra itu ya, diragukan itu diterjemahkan di dalam PMK 61 2023. Sudah lama saya ingin ajukan judicial review sejak diterbit PMK 2161 itu, tetapi baru sekarang sempat, ya, diterjemahkan di PMK 61, diperluas lagi. Ya, jadi menteri ini pun padahal sudah sering kita uji materi ke Mahkamah Konstitusi, PMK itu hanya sebatas teknis saja. Ya, jadi memperbesar kekuasaannya di situ di PMK 61 2023. Itu latar belakangnya, Pak, kita JR kan ke MK. Demikian, Pak. Oh, oke. Jadi orang ini, WP ini saat ini sedang disandera, Pak ya? Sedang disandera. Oh, kemudian dia punya PT yang sedang mau dibubarkan. Iya, sedang pemberesan. Utang Oh, pajak puluhan miliar. jadi menurut dia, dia itu seharusnya tidak boleh disandera dengan alasan? Pertama, kita sedang berjuang mendapatkan kepastian hukum atas utang pajaknya. Lo kenapa disandra? Sedang upaya hukum. Nah, ini anehnya lagi, kita dapatkan data laporan penelitian tentang usulan Sandra. Di situ dikatakan tidak melakukan upaya hukum, padahal nyata-nyata sedang bersidang di pengadilan pajak. Ini kan hebat banget ini. Eh, Hmm, DJP ini, ya, hmm. sedang berjuang mendapatkan kepastian hukum terhadap utang pajaknya, dia disandra. Wah, dengan konsep diragukan. Apakah orang sedang berjuang ke pengadilan pajak masuk kategori diragukan, Hmm. atau bayar baru pasti nggak diragukan? Berjuang ke pengadilan pajak dikatakan diragukan. Nah, ini terlalu naif, nggak pas. Jadi Jadi ini gimana, Pak? terus Jadi dia berikutnya, ini, gimana, Pak? Silakan, Pak. berikutnya, misalkan ada wajib pajak punya utang pajak, dia tidak melakukan upaya hukum, ya, dia tidak melakukan upaya hukum apa-apa, dia mendiamkan. Apakah ini masuk ke dalam kategori diragukan atau membangkang? Kalau bagi saya membangkang. Tetapi harusnya yang membangkang itu yang disandra, bukan yang diragukan. Bukan yang sedang berupaya ke ke pengadilan. Demikian, Pak. Jadi ini dia disandra gara-gara hutang pajak atas pemeriksaan bukper atau pemeriksaan biasa, lapangan. Pemeriksaan biasa, SKPKB. Jadi orang bisa disandra gara-gara hutang pajak SKPKB. Iya. Bukankah itu harusnya hanya pemblokiran begitu? Itu sudah dilakukan, diblokir sudah. Diberikan aset nggak mau, kantor pajaknya nggak mau diberikan aset untuk dijamin, ya, atau ada stok gitu, ya. Ini masalah alat berat, ya. Ada Oh. stok itu nggak mau dia, maunya nyandra, Jadi mau ini pemeriksaan nyandra. bukan bukper ini ya, Pak ya? Bukan, bukan, bukan Jadi bukber, bukan. sudah SKPKB terbit, kemudian mungkin tidak sanggup bayar, kemudian dia melakukan upaya hukum. Sedang melakukan upaya hukum. Nah, kemudian Nah, berdasarkan PMK 61 itu, kami nggak peduli upaya hukum, kami sandera dulu gitu. di dalam laporan penelitian yang kita dapatkan, dia tidak mengakui ada upaya hukum. Padahal dia hadir di sidang, Dirjen Pajak hadir di persidangan, ada mukanya di situ, wajahnya hadir di persidangan, Dia bilang WP tidak upaya hukum. tidak upaya hukum. Oh, berarti itu gimana tuh Pak? Kalau orang, orang sudah masuk ke penjara gitu, pra peradilan nggak bisa kan? Penyanderaan, Hmm. kalau penyanderaan begini, eh, yang bisa digugat itu adalah pencekalan, ya,
Kalau penyanderaan itu hanya bisa digugat ke pengadilan negeri. Itu yang pernah saya gugat di pengadilan negeri Siantar, ya. Ada Hmm. di Sandra gitu digugat ke pengadilan negeri, ya. Itu lepas waktu itu. Nah, tapi kalau masih cekal ataupun sita ataupun blokir itu gugatannya di pengadilan pajak. Nah, di pengadilan pajak. Nah, kalau di Buper itu tidak dikenal dengan istilah sandera, ya, tidak dikenal dengan istilah sandera, tidak dikenal. Jadi nggak bisa diperapitkan penyanderaan itu, nggak bisa, karena dia masih dalam ranah hukum administrasi. Kalau pra peradilan itu ranah hukum pidana. Nah, itu Pak. Oke. Nah, jadi ini kan Undang-Undang P2SP diterjemahkan ke PMK 61, tetapi Bapak langsung gugat ke Undang-Undang PPSP-nya. Nah, kalau boleh kita diinformasikan, Pak, ini petitumnya bagaimana? Yang awalnya Ya, gimana, maunya gimana? petitumnya yang disandra itu cekal, ya, cekal ini bertentangan. Kenapa? Dalam rangka tersangka pun dia dicekal. Misalkan ya, tersangka, dicekal ke luar negeri. Ini hukum administrasi, nggak bayar utang pajak, dicekal juga. Jadi akibat hukum atas pidana pun dicekal dan atas administrasi pun dicekal, akibat hukumnya sama. Berarti terlalu berlebihan pencekalan. Ya. Oleh karena itu kita katakan pencekalan itu bertentangan dan ya bertentangan lah, tidak mengikat. Itu petitum pencekalan ya. Kemudian yang kedua, penyanderaan. Ya, penyanderaan itu petitum kita adalah penyanderaan dapat dilakukan apabila tidak sedang mengajukan upaya hukum. Langsung kita 40% lebih. Langsung kita definitifkan tidak sedang diajukan upaya hukum. Nah, itu boleh. Kalau sedang upaya hukum ya, janganlah disandra. Hmm. Bagaimana misalkan kalau dia sedang bersidang, ya dipanggil pengadilan untuk bersidang, dia disandra, ya nggak bisa, nggak bisa. Bersidang di pengadilan pajak atas gugatannya, dia disandra, nggak bisa. Kalau Hmm. dipanggil pengadilan, itu dia nggak boleh disandra. Kita himpun DJP ini, Hmm. ya. Nah, ini jadi suatu hal yang berbeda. Jadi petitumnya adalah penyanderaan apabila tidak sedang upaya hukum. Nah, pertanyaan, upaya hukum seperti apa? Kan begitu nih. Hmm. Panjang lagi ceritanya. Hmm. Oke, oke Pak. Oke, tetapi kan Pak ada satu, kalau nggak salah ada pasal yang mengatakan gugatan tidak menghalangi penagihan. Ya, itu tadi, gugatan tidak menghalangi penagihan. Benar, karena sifat keputusan, sifat ketetapan itu adalah presumption justa causa. Artinya, dianggap benar sebelum ada keputusan yang mengubah sebaliknya, ya kan? Dapat diajukan. Tetapi kalau disandra mengurangi kebebasan orang, itu jangan dilakukan kalau sedang dalam upaya hukum. Hmm. Nah, itu dia. Sedang Hmm. berjuang mendapat, kan belum tentu juga Dirjen Pajak benar SKP-nya, belum tentu. Banyak Hmm. kesalahan, banyak yang salah, banyak yang salah, Hmm. banyak yang salah. Hmm. Jangan dikira nggak banyak salah. Nah, Hmm. jadi ya kalau banyak salah ya maka ya DJP eh, artinya warga berhak mempersoalkan setiap kesalahan yang ada di SKPKB, ya. Hmm. Berhak. Tidak hanya keberatan. Jadi sekarang konsepnya apa? Konsepnya adalah kalau sudah keberatan, sudah inkrah. Kan itu kata Menteri Keuangan juga begitu, kata Dirjen Pajak juga begitu, ya.
SKPKB ini kan sama dengan kopi susu yang sering kita minum. Di kopi susu itu ya ada airnya, ada apa tuh? Gulanya, ada kopinya, ada susunya. Yang keberatan susunya, kopinya kan belum. Hmm. Kopinya, gulanya belum, air panasnya belum. Berapa derajat Celcius waktu itu air panasnya itu waktu diaduk. Hmm. Ya. Kemudian apalagi tuh, gulanya jenis apa? Kopi Hmm. banyak ragamnya. Hmm. Yang udah ingkrah, yang sudah ingkrah itu susunya. Kopinya belum ajukan upaya hukum pun. Ya Hmm. kalau nanti misalnya kopinya diajukan upaya hukum, kopinya kan banyak juga kopi-kopi banyak americano, banyak ya. Kopi dari Sidikalang, ya. Hmm. Sidikalang no, entah segala macam begitu kopi jenis kopinya kan boleh diuji. Kalau Hmm. tidak boleh diuji, kemana masyarakat mendapatkan keadilan? Bagaimana memenuhi rasa keadilan itu? Itu Hmm. kan harus ya rakyat warga kan berhak mendapatkan kepastian hukum atas keakuratan segala unsur-unsur yang terdapat di dalam SKP. Hmm. Nggak bisa dibatasi itu. Ini konsepnya. Kalau dibatasi, misalkan, ya, oh karena Anda telah pernah dulu upaya hukum terhadap susunya, terhadap kopinya nggak bisa lagi. Loh, berarti kalau salah pelaksanaan kopinya tersebut, bebas hukum dong dia. Kalau terjadi penyalahgunaan wewenang di situ, Hmm. jadi itulah. Jadi nggak boleh. Jadi banyak ragam bisa diajukan upaya hukum banyak, banyak, ya, Hmm. banyak. Kemana warga mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap yang masalahnya itu. Ya. Contoh, contoh nih, contoh, Hmm. soal. Misalkan ada SKPKB diterbitkan, lalu wajib pajaknya udah ngajukan keberatan nih, udah ngajukan keberatan. Hmm. Belakangan diketahui, setelah keberatan terbit keputusan keberatan, belakangan diketahui SKP itu diterbitkan melewati 5 tahun. Hmm. Apakah karena udah pernah mengajukan keberatan, SKP tersebut tidak lagi dapat dibatalkan? Enggak, karena udah lewat 5 tahun. Ini nalarnya di mana ini? Hmm. Jangan dikatakan oleh karena telah pernah mengajukan keberatan maka tidak bisa lagi diajukan pembatalan. Berarti berlakulah. Hmm. Apakah berlaku SKP 5 tahun yang lebih 5 tahun tersebut kan nggak berlaku. Nah, itu dia. Hmm. Ini pertemuan kita ini sangat singkat, tetapi isinya kontennya ngeri. Hmm. Itu dia. Jadi dia itu disandera tanpa melalui status tersangka gitu, Pak ya? Oh tidak. Kalau tersangka itu buper dulu baru penyidikan ya. Enggak. Kalau ini hukum administrasi, gizling, Oh. gizling, hukum administrasi, ranah hukum administrasi. Ya Pak. Oh, berarti pakai PMK satu kan? Pakai PMK 61 dengan konsep diragukan. Hmm. Kita Konsep pun ragu diragukan. juga, kita pun ragu juga atas keraguannya itu kan. Oke. Nah, tapi Pak, seandainya permohonan Bapak ini disetujui atau dikabulkan, nah, Ya. bagaimana definisi upaya hukum itu? Karena kan ini bisa jadi celah untuk warga masyarakat. Kalau gitu, gue gugat-gugat terus aja. Sepanjang digugat, maka tidak bisa disandera. Ya, oke, Bapak benturkan itu ya, antar sandera dengan konsep upaya hukum. Nah, Mm-mm. kita kembalikan dulu ke konsep pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini pemerintah itu mencerdaskan bangsa, mencerdaskan ya. Jangan pula rakyat bangsa pula, jangan bangsa mencerdaskan rakyat, jangan bangsa yang mencerdaskan pemerintah. Tapi pemerintah yang mencerdaskan bangsa, kita lah yang dicerdaskannya. Pak, Hmm. jadi di situ adalah kesadaran hukum yang harus diciptakan oleh pemerintah kepada warga. Ini yang belum ada ini, meningkatkan kesadaran hukum. Ya. Jadi kalau memang tidak ada lagi
yang dipersoalkan untuk SKP lah katakan begitu, ya, maka harus bayar pajak. Apabila tidak dibayar pajak, apabila nggak bayar pajak, itu disandra. Nah, ini harus pemerintah menciptakan. Ini belum ada. Jadi kalau belum ada begitu, kalau maaf, kalau belum ada begitu ya, seperti Pak Awan mengatakan, nanti upaya hukum terus. Ya, upaya hukum, kalau sudah ada kesadaran kan tidak ada upaya hukum. Misalkan penyuluhan dari awal, pembimbingan dari awal kepada wajib pajak. Ini meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tugasnya berbakti kepada negara untuk bayar pajak. Ya, sekarang kita lihat masalahnya apa yang dilakukan di Jakarta Utara seperti begini kan kita masing-masing nggak saling percaya ini. Jadi pemerintah harus menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dengan warga. Jangan ciptakan permusuhan. Inilah semua dampaknya ini. Ongkos yang harus dikorbankan di dalam bernegara. Ya. Hmm. Pemerintah tidak menciptakan eh, kepercayaan itu. Padahal dalam diri dialah kekuasaan itu. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau pemerintah nggak memberikan eh, aksi-aksi yang sulit dipercaya masyarakat, masyarakat pun akan melawannya dengan reaksi. Kan ada hukum Newton 3, reaksi sama dengan apa? Aksi sama dengan reaksi itu. Hmm. Itu hukum Newton itu, hukum Newton 3 sebagai landasan awal untuk terbangnya pesawat itu. Yang memberikan daya dorong untuk pesawat terbang. Nah, begitulah kira-kira. Jadi nanti kita terlalu terbang semua kalau nggak 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 selaras, kalau kurang selaras. Nah, itu dia Pak. Hmm. Nah, sekarang konsep DJP apa? Ya, kalau sudah keberatan tidak bisa lagi ajukan pembatalan. Lalu kalau ada permasalahan lain tadi, bagaimana rakyat menyikapinya? Memangnya sudah benar semua unsur-unsur yang dalam SKPKB? Kan enggak. Ya, Hmm. rakyat harus bisa mengajukan upaya hukum, harus bisa mendapatkan kepastian hukum. Kan enggak. Nah, atas saran itu tidak bisa lagi diajukan. Loh, jadi kemana rakyat coba mengadu? Nah, ini kan pelesetan hukum yang dilakukan. Hmm. Nah, itu dia. Sama dengan Buper yang kemarin kita uji ke Mahkamah Konstitusi. Buper, kewenangan geledah itu dimasukkan ke Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan MK sering mengatakan sama dengan PMK 61 2023 ini tadi. MK sudah sering mengatakan PMK itu hanya mengatur teknis administrasi. Tetapi Undang-Undang Penagihan Pajak itu diperluas lagi kewenangannya, kewenangan jurusita sama Kepala KPP di PMK 61/23. Ini kan bagaimana rakyat menyikapinya? Ini, beban bernegara, ketatanegaraan lah ya, hubungan antar masyarakat dengan pemerintahnya. Nah, ini dia. Itu Pak. Hmm. Karena Oke. kita gaji kan mereka untuk mencerdaskan kita. Kalau begitu salah ya pemerintah yang salah lah. Karena kita gaji mereka. Terima Oke. kasih. Oke, Pak. Saya jadi ingat nih mengenai upaya paksa. Ini kan Bapak Bapak yang mengajukan ke MK dan sudah diputus bahwa Bukper tidak boleh upaya paksa. Namun Ya, baru bulan lalu nih Pak ya terbit perma baru tuh. Perma baru dari Mahkamah Agung ada satu pasal yang mengatakan oke tidak boleh upaya paksa. Tetapi apabila petugas pajak meminta dokumen atau meminta masuk ke kantor pajak namun tidak diizinkan, maka dua alat bukti dianggap dianggap terpenuhi. Itu melawan langsung Pak putusan Bapak di MK. Itu gimana tuh Perma begitu? ya. Kalau saya pelajari, saya dalami ya. PMK 3, Perma ya, Perma. Perma 3 2025 itu menguntungkan wajib pajak. Oh gitu. Menguntungkan. Hmm. Bukan merugikan. Hmm. Ya. Hanya mungkin DJP nggak tahu celahnya. Maaf. Ya. Jadi gini dia, saya sedikit berikan masukan itu juga sedang saya siapkan untuk JR itu. Nggak pas, walaupun menguntungkan wajib pajak, berbahaya. Harus menguntungkan negara, nggak boleh menguntungkan wajib pajak.
Saya, Oke. saya JR supaya eh, tidak menguntungkan wajib pajak, tetapi untuk menguntungkan negara. Itu tujuannya ya. Sedang saya siapkan. Hmm. Nah, upaya paksa kalau diambil dokumen, kalau setuju menjadi tidak upaya paksa. Hmm. Kalau tidak setuju itu menjadi upaya paksa. Berarti subjektiflah penentuannya, bukan hukum yang menentukan. Hmm. Enggak boleh. Padahal upaya paksa itu harus hukum yang menentukan. Bukan Hmm. digantungkan kepada apa pernyataan wajib pajak yang diperiksa. Kalau setuju, bukan upaya paksa. Kalau tidak setuju, upaya paksa. Ya enggak begitu. Kok digantungkan satu diksi hukum digantungkan kepada orang, nggak boleh. Hmm. Nggak boleh, ya, itu satu. Di mana kerugian DJP? Ya, seperti itu ya. Hmm. Contoh, tidak setuju lah katakan. Datang pemeriksa Buper datang ke perusahaan, setuju? Tidak setuju. Oke, tidak setuju. Nah, oh, berarti dianggap ada buktinya. Oke, Hmm. dianggap cukup bukti. Naiklah ke persidangan, naiklah ke tahap penyidikan. Hmm. Naik ke tahap penyidikan. Lalu diperapikan orang, DJP. Tidak cukup bukti. Karena yang dulu yang dianggap bukti tersangka itulah anggapan. Bukan Iya. bukan bukti nyata, tapi bukti anggapan. Bisakah bukti anggapan dibawa ke pengadilan? Enggak bisa. Oke. Jadi berita acara ketidaksetujuan itulah bukti permulaannya. Itu buktinya. Dibawa ke pengadilan. Bagaimana membawaannya ini kan sun ini. Hmm. Ya, jadi kalau buper dia, ya, buper statusnya bahan bukti. Hmm. Status dokumen itu namanya bahan bukti. Naik ke penyidikan, berarti ada hukum tadi, udah anggap, ya, itu menjadi Hmm. bukti. Lah, masuklah perapikan. Perapit itu kan misalnya tidak mencukupi, ya, minimal dua alat bukti yang sah ya. Loh, buktinya kok anggapan? Hmm. Kan lucu. Hmm. Lucu sekali. Nah, ini kan langsung dikat SPDP penyidikan begitu. Buktinya anggapan. Masuk kita kan mana buktinya? Ini Pak buktinya anggapan nih. Saya nggak tahu ya. Terus, menguntungkan siapa ini? Menguntungkan WP, Hmm. bukan menguntungkan negara. Merugikan negara itu. Hmm. Hmm. Oke, jadi Oke. Perma 3 ini hanya untuk menakut-nakuti WP yang tidak paham hukum ya. Kalau paham hukum justru menguntungkan. Ah, itu pun sedikit lagi peluangnya, celahnya Pak. Sedikit lagi deh. Ya. Ketika persetujuan tersebut kan tergantung persetujuan wajib pajak nih. Persetujuan itu diperoleh apakah ketika memasuki ruangan atau setelah dikumpulkan dokumen untuk dibawa di situ minta persetujuan. Hmm. Nah, itu harus lihat juga kronologisnya. Harus dilihat juga kronologisnya. Kalau diambilin dokumen, dikumpul di satu tempat, di lobi lah katakan, kemudian di situ dimintakan persetujuan, maka itu tidak masuk sebagai persetujuan karena udah diambilinya dokumen, udah sempat nih dia nyentuh dokumen. Hmm. Nah, itu jadi jangan diambili dulu baru minta persetujuan. Harusnya dari awal, begitu masuk di pintu gerbang harus di setuju apa tidak setuju. Di situ tanda tangani, baru ambil sentuh dokumen. Hmm. Nah, ini. Jadi kalau bukti anggapan nggak bisa untuk menetapkan tersangka nggak bisa. Hmm. Perapit kalau perapit orang nanti nggak cukup bukti katanya udah susah karena bukti anggapan. Hmm. Oke, terima kasih luar biasa Pak Cuaca ya. Analisis hukumnya sangat-sangat mendalam. Jadi kita kembali ke awal tadi mengenai gugatan nomor 19. Jadi intinya sih
Pak Cuaca minta agar orang jangan disandera lah ketika melakukan upaya hukum gitu kan. Nah, Betul. kalau memang DJP tidak mau digugat, ya sejak awal jangan bikin WP susah gitu. Sejak awal jangan bikin pemeriksaan yang sewenang-wenang. Harusnya Ya, diedukasi dengan benar, dikasih tahu yang betul supaya WP itu patuh secara sukarela gitu loh. ya. Bukannya digebuk Jangan, dulu udah angka puluhan miliar, orang gugat baru lu sandera orang gitu kan. iya betul. Dan diragukan ini, saya cukup banyak membaca undang-undang ya. Nggak ada kata diragukan. Diksi diragukan di situ. Cuma ada di Undang-Undang Penagihan Pajak ini diragukan katanya. Kita pun Hmm. ragu juga terhadap dia kan. Boleh, boleh kita ragu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ragu saja. Mengajukan pengadilan nggak bisa karena ragu. Batasannya nggak jelas ini ragu. Subjektif, bukan objektif. Hmm. Ah, itu dia Pak. Nggak Pak. Oke, jadi Pak, gimana strategi menghadapi kalau orang ketakutan disandera nih gara-gara utang pajak nih? Ya, ya. Eh, Begini, silakan upaya hukum. Ya, karena di dalam mengusulkan eh, untuk sandera apa tidak ya harus diteliti dulu profil WP ini sedang ngapain dia lakukan upaya hukum. Nah, surat upaya hukum ini beritahukan ke Dirjen Kanwil Kepala KPW AR segala macam termasuk ke Subdit Pendagihan beritahukan karena di bawah ini bisa nggak teliti, oh nggak ada lagi upaya hukum seperti yang saya alami, tidak ada upaya hukum, padahal masih bersidang di pengadilan pajak, Hmm. masih bersidang. Di Sandra tanggal 4 Desember kemarin, 4 Desember 2025 masih bersidang, tanggal 9 di Sandra. Nah, gitu dia. Jadi beritahukan ini mungkin kurang baca jurusita kepala KPP kurang baca dia. Mungkin nggak tahu juga apa yang dimaksud upaya hukum ini banyak juga upaya KPP nggak paham. Banyak. Karena Hmm. dia selalu berbicara tentang penerimaan, lupa membaca peraturan. Hmm. Itu dia. Jadi lakukan upaya hukum. Hmm. Jangan jangan diamkan. Jangan diamkan. Hmm. Nah, Oke. itu Pak. Terus Pak, bagaimana membatalkan utang pajak yang sudah inkrah? Ya, bagaimana membatalkan utang pajak? Gini, itu belum inkrah, ya. Contoh, wajib pajak terima SKP, udah keberatan ditolak, udah banding ditolak, udah PK ditolak. Sudah inkrahkah itu SKP? Enggak, Oh, belum. belum. Oke, terus? Belum inkrah itu. Inkrah van gewisde, berkekuatan hukum tetap, tidak bisa lagi. Belum memenuhi syarat untuk inkrah itu, ya. Belum memenuhi syarat. Masih bisa dibatalkan. Masih bisa dalam upaya hukum, masih bisa. Masih bisa Hmm. dilakukan upaya hukum. Hmm. Kalau nggak tahu caranya, ciptakan kondisi untuk upaya hukum. Cipkon katanya. Bisa. Cipkon. Nah, itu. Hmm. Jadi harus pula banyak dibenahi undang-undang kita. Hmm. Masih lemah lah undang-undang KUP kita. Masih lemah. Artinya masih lemah, termasuk undang-undang penagihan pajak ini. Masih lemah. Artinya masih lemah. Masih mudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Masih mudah mencari dalilnya. Nah, itu Hmm. berarti masih lemah. Hmm. Masih lemah. Ya, itu dia. Hmm. Jadi masih bisa. Oke, jadi tidak ada kata inkrah ya bagi wajib pajak seharusnya Oh enggak. kalau sudah ada utang pajak walaupun sudah kalah di keberatan, tenang bisa hubungi Pak Cuaca. Masih ada Bisa upaya hubungi. hukum. Ada 17 cara untuk membatalkan utang pajak. Wow, 17 17. cara. 17. Oke. Saya udah teliti semua, ada 17. Ini nggak ada di brevet ABCD, di brevet ABC. Yang ada di brevet D mungkin. Di, Oke. di apa kita ini, di Zoom kita ini, di YouTube kita ini. Di Oke. YouTube kita. Ada 17. Nah, ini. Hmm. Saya yakin teman-teman di pajak juga yang 17 itu nggak tahu yang mana. Hmm.
Tapi kalau dieksplor itu di muka persidangan, masuk gitu. Hmm. Oke, Masuk. siap, Pak. Jadi teman-teman tinggal hubungi Pak Cuaca ya. Ada banyak cara untuk membatalkan utang pajak walaupun menurut DJP sudah inkrah. Jadi DJP, Saya ada buktinya. Saya ada hmm, buktinya, Pak Wan. Maaf, saya sedikit potong-potong. Maaf sekali, Pak. hmm. Untuk kasus ini, yang sudah keberatan, yang dikatakan teman-teman inkrah itu, saya uji di pengadilan pajak. Hasilnya ada 4 macam putusan yang berbeda, Pak. Oke. Untuk kasus yang sama, 4 macam putusan yang berbeda-beda. Ada ditolak, ada dikabulkan, Hmm, ada tidak diterima. Ada hmm, tidak diterima, Pak. hmm, Ini 4 macam. Ada lagi dikabulkan tapi sebagian. Nah, hmm. ini. Padahal dari pengadilan pajak ini, 4 macam putusan yang berbeda-beda. Coba. Putusannya juga berarti mengandung ketidakpastian hukum ini. 4 macam kok. Semuanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mungkin Empat karena macam. hakimnya tidak S1 hukum nih. Nah, inilah. Artinya apa? Ini lagi mungkin perjuangan kita juga, perjuangan rakyat kan. Ketidakpahaman hakim menjadi rakyat yang berjuang ini untuk mendapatkan itu. Coba. Bisa 4 macam putusan yang berbeda-beda di pengadilan pajak untuk kasus yang sama. Hmm, Ada hmm, dikabulkan oleh hakim senior di sana. hmm. Kabulkan. Nah, itu dia. Ada lagi tidak diterima, ada lagi ditolak. Ada lagi dikabulkan setengah jalan. Lucu. Inilah lucu kita, lucu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cuaca ya. Teman-teman Terima kasih, silakan Pak. kalau ada yang mau sampaikan bisa di chatting atau di raise hand ya teman-teman. Di raise hand ada chatting dari Bapak Sugianto. Itu orang di Sandra itu ibaratnya senjatanya dilucuti sebelum berperang ya. Diduga diintimidasi biar kliennya takut, makanya disandra dulu gitu. Memang ini benak banyak orang tuh takut banget Pak dengan Sandra Pak. Dikira dunia kiamat Pak. Ya. Jadi kalau di Sandra siapapun takut dia karena mereka bisa menangkap kita bawa aparat, kita takut aparat, ya. Eh, apa namanya? Itulah mesti juga kita bersiasat, lincah di dalam hukum ini. Hmm, Lincah dia, lakukan upaya-upaya hukum lah. Yang upaya hukumnya pun yang harus reasonable, ya, yang harus rasional. Jangan asal mengarang juga. Itu nanti kita dianggap tidak kooperatif dengan pemerintah. Harus yang reasonable. hmm, Buatkan mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan kita. Nah, ini. hmm. Nah, itu. Oke. Oke. Luar biasa. Makasih Pak Sugianto ya. Ada lagi chatting dari Bapak Roy. Pak Roy mengatakan PPh pasal 25 nih, yang sering dibilang kewajiban, ini juga boleh nih dibuat ke MK. Nah, mungkin Pak Roy boleh langsung hubungi Pak Cuaca nih, kalau mau berhubungan ke MK nih ya. Beliau sangat profesional. Oke. Kalau di Sandra itu ada waktu nggak sih Pak? Mungkin 20 hari, 2 hari, atau berapa gitu maksimal? Di Sandra itu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang. Buset. Paling 6 bulan, jadi 12 bulan ya diperpanjang. Kalau Itu dia. masih masih dia nggak bayar? Harus dibayar lunas dan harus bayar juga biaya penagihannya. Nah, itu dia. Waduh. Oke, jadi ini betul-betul kesewenang-wenangan dari pejabat DJP ya. Di pemeriksaannya dia error, dia sewenang-wenang, paksain suratnya eh, nggak bener, kita upaya hukum, kita disandera sama dia. Ya, kesewenang-wenangannya tadi dibungkus dalam ragu. Saya ragu katanya. Ragu. Iya, iya, iya. Ragu Oh, dia itu, Pak. oke, siap. Mungkin teman-teman masih ada teman-teman kalau ada silakan di chatting atau di resen ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir ya dari ada Pak Sudi, Pak PTVA,
Pak Rangga, Pak Aksani, dan teman-teman semua. Baik, kalau gitu mungkin kita akhiri dulu untuk kali ini ya Pak Cuaca. Terima kasih banyak kehadirannya. Kita Kasih. tunggu sidang pertama. Kapan sidang pertama, Pak? Eh, belum ada panggilan sidang ini. Mungkin sekitar seminggu, 3 hari lagi ini mungkin ada panggilan sidang nih. Oke, siapa? Kita nantikan nanti sidang pendahuluannya dan juga kita akan nantikan podcast-podcast berikutnya nih Pak untuk yang LPG, yang Bukber dan lain-lain. Baik. Baik. Makasih Pak Cuaca, teman-teman silakan hubungi Makasih, Pak Cuaca ya kalau ada yang mau makasih Pak. bertanya mengenai hukum lagi. Makasih Pak Cuaca. Sampai jumpa Makasih, Pak. makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih teman-teman semua. Mari.